pengalaman yang gak akan gue lupain sih. Dimulai dari senengnya, sedihnya, susahnya, emosinya, semuanya. Dari kejadian yang menyenangkan sama yang tidak menyenangkan, dari yang bikin hati tenang sampai hati yang gusar, semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Dan ya, dalam episode kali ini fokusnya itu adalah kita mau ngurusin motor kita nih guys. Karena kan ini touringnya sudah kelar. Jadi ya paling hari-hari kosongnya kita pakai buat kayak nyuci motor gitu kan. Dan kebetulan kita juga pikirin sih motor ini nantinya bakal diapain gitu kan. Jadi guys, kita tuh berpikir tadinya tuh sebenarnya motor ini tuh pengen kita bawa nih ke Indonesia ya tadinya nih. Tapi setelah kita ngecek kayak pengurusan pengiriman untuk sebuah kendaraan dari negeri ke negeri lain, ternyata sulitnya minta ampun ya. Sebenarnya sulitnya tuh bukan berarti kayak pusingin gitu, tapi lebih tepatnya ribet ya. Apa sama aja ya pokoknya gitulah, banyak paper yang harus kita isi, belum lagi biayanya guys. Waduh, biayanya tuh gila sih. Mungkin bisa dapet satu moge lagi ya untuk pengiriman motor-motor kita ini gitu, karena kebetulan kan kita ini motor-motornya punya gue tuh moge, hitungannya moge. Terus kalau si Abi dia hitungannya ya sebenarnya big bike juga, karena secara dimensi dia gede gitu kan, karena motor adventure, motor Versys 300 itu dimensinya ternyata lebih besar daripada motor gua gitu kan. Jadi hitungannya sama guys, kalau nggak dari cc ya dari dimensi, plus yaitu biayanya mahal. Jadi alangkah bijaknya kita berpikirnya sih sebenarnya pengennya dijual sih, ya dalam hati sih nggak mau ya sebenarnya, cuman paling masuk akalnya seperti itu ya kita jual gitu. Dan ya nanti proses-prosesnya gimana, nah nanti akan gue sharing dalam video kali ini. So kalau begitu enjoy the video. Oke, udah cuci semuanya ya sebersihnya aja. Terus beberapa stiker juga udah kita copotin. Tapi kalau yang kayak stiker-stiker gini ya udahlah ya, nggak usah dicopot karena sulit juga, apalagi yang model cutting gini. Anggap aja ini livery special Bridgestone dan Shell Advance. Jadi udah semua udah dilepas, bongkar-bongkar aman, walaupun ya ada lecet-lecet sedikit dari kita, cuman udahlah. Fokus kita benar-benar buat rapiin motor ya. Kalau gua sih udah kelar. Kalau punyanya Abi ini motornya mau lepas bracket, karena bracketnya kan dia bawa sendiri dari rumah ya. Jadi itu dilepas. Terus box juga nanti kan dia dibawa lagi, bawa pulang. Terus ini yang didapat dari pembelian kemarin dipasang lagi, sama windshieldnya itu juga dilepas guys. Jadi bagi teman-teman yang bilang ini dibawa pulang aja gitu kan, emang ini bawa dari rumah yang ini. Nah yang standarnya ada, mana tadi barangnya? Nah itu tuh standarnya tuh, windshield standarnya dari pembelian. Udah aman, udah deh. Nah sekarang udah beres begini, gue mau cek website penjualan motor. Harusnya sih gampang, yaudah. Nah, karena waktu kita beli motor itu di Inggris dan tempatnya itu di tempat dealer motor terbesar se-Eropa, namanya Superbike Superstore ini, kita itu dari awal sudah kepikiran untuk menjual motor-motor yang kita beli ini di mereka lagi. Dan itu caranya gampang banget loh kalau misalnya kita mau ngejual mobil atau motor, karena semuanya itu udah berbasis online guys ya, di Indonesia juga sih. Tapi di sini ada sistem yang bikin kita
sebagai user pengen ngejual sesuatu kayak dipermudah. Jadi tempat dealer motor yang kita beli ini, mereka ini memiliki sebuah website, dan websitenya ini ternyata komplit banget. Mau beli motor bisa lewat online, atau mau jual motor lewat online pun bisa. Harganya itu mereka bilang akan dihargai dengan harga yang fair, alias harga yang adil sesuai dengan kondisi motor kita. Dan untuk motornya sendiri ya apa aja. Kalau kita punya motor Kawasaki ya Kawasaki bisa diterima sama mereka, atau Ducati bisa juga diterima sama mereka. Pokoknya tuh ya apa aja. Dan gak cuma motor, part modifikasi pun atau part aftermarket pun mereka nerima juga gitu loh. Jadi ya udah tinggal ikutin aja panduan untuk mengisi data motor yang mau kita jual. Habis itu kalau misalnya sudah semuanya diisi, ya udah deh, step berikutnya adalah setelah udah mengisi data semuanya itu, kita akan dikontak sama pihak mereka. Setelah dikontak akan dikasih estimasi harganya gitu ya, estimasi harga yang cocok untuk kita. Setelah misalnya kitanya sudah deal, kita akan janjian sama orang dari dealernya untuk memverifikasi motor yang kita punya ini untuk dijual kira-kira cocok gak dengan harga yang mereka tawarkan. Kalau misalnya cocok, ya udah tinggal dilunaskan sama mereka dan dibayar itu via transfer dan cash langsung lunas. Jadi dalam kurun waktu seminggu semuanya ya udah bisa selesai semua gitu. Dan beginilah cara mereka untuk memverifikasi motornya secara langsung. Dan menurut gua ini wah keren banget sih. Kalian harus nonton. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu lagi. Oke guys, keputusannya kita sudah deal untuk 2 motor. Udah sold. Jadi ya, bye bye. Kenangannya pasti mantap ini. Dakar dan Kylie. Gue lagi sibuk ngurusin ini. Selamat pagi luar biasa. Gimana kabarnya guys? Semoga kabarnya baik-baik aja. Hari ini seperti kalian bisa lihat, ini adalah hari gue berduduk. Ya, hari ini adalah hari dimana kita pulang akhirnya. Dan kita sampai di London itu sudah berapa lama ya? Kurang lebih udah semingguan. Gua pakai buat istirahat pol, bener-bener gak ngapa-ngapain. Kayak gue cuma bangun, makan, nonton YouTube, Netflixan, terus abis itu di repeat lagi. Pokoknya bener-bener gue gak ngapa-ngapain, gue gak ngedit. Pokoknya gue kayak bener-bener ngecas diri sendiri. Ya lu bayangin aja 10.000 riding, 10.000 km riding, gak berasa semuanya. Dan bertepatan gue bikin video ini adalah hari gue sudah mau pulang. Jadi gue sama Abi udah beli tiket pesawat. Beli tiketnya itu juga sudah jauh-jauh hari. Karena kalau misalnya deket-deket, asli men kita gak bisa balik karena tiket pesawat mahal banget. Pengalaman yang gak akan gue lupain sih. Dimulai dari senengnya, sedihnya, susahnya, emosinya, semuanya. Dari kejadian yang menyenangkan sama yang tidak menyenangkan, dari yang bikin hati tenang sampai hati yang gusar, semuanya bener-bener gak berasa sih. Kayak bener-bener apa ya, ya gue gak tahu sih, gue gak mau bilang gue yang paling hebat atau gimana. Cuman kayak untuk diri gue pribadi, gue udah ngerasa kayak gue lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena judulnya juga Me Against Me gitu kan. Gue ngerasa kayak gue lebih baik, gue ngerasa gue berubah, gue ngerasa gue kayak ada upgrade-nya gitu. Jadi ya mungkin itu bagus buat gue sih. Mungkin dari trip kali ini juga kayak bikin wawasan gue, sudut pandang gue, perspektif gue, persepsi gue terhadap semua apapun yang gue lihat di mata kepala gue sendiri ya. Kayak gue nggak ngeliat dari satu arah doang, jadi evaluasi. Pada intinya mah perjalanan ini udah kelar gitu. 10.000 km dalam waktu 3 bulan, 3,5 bulan lah ya. Ya 3 bulan lah, anggaplah 3 bulan kelar. Dan hari ini gue balik ke Indonesia. Bakal kangen sih sama tempat ini.
tempatnya Wisma Indonesia. Wah, persiapan pulang. Aku ya lali ya deh. 580 bukan? Alah ini ntar di non. Baik banget kayu ya. Guys, gue udah sampai Indonesia. Ya, kalau begitu sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu episode terakhir. Sampai jumpa guys. Bye. Peace.